Yo, kembali lagi sama bapak-bapak gabut. Masih di Inventor karena saya masih sangat membutuhkan listrik gratis dari matahari. Kali ini saya berada di Jakarta. Oke. Saya berada di Jakarta dan saya beli barang-barang murah. Nah, ini dia, tapi hanya bungkusnya. Saya beli dengan harga 80.000. Ayo kita unboxing saja. Kita lihat isinya apa aja. Tuh dikasih isi sama buku petunjuk. Bukan buku sih, kertas. Kertasnya nggak tahu deh. Pokoknya begitulah. Oke, kita lihat. Saya singkirin dulu. Kita taruh yang bagus sedikit. Kita bongkar. Pertama saya lihat. Wah, ini PCB-nya ya. Ini saya buat untuk nanti saya bawa ke daerah. Oke, kita taruh dulu. Saya ambil PCB-nya dulu. Karena ini sepertinya lumayan banyak sih komponennya. Tuh, dikasih 80.000 sudah lumayan lengkap. Wah, papan PCB-nya ternyata besar ya. Dan juga MOSFET-nya MOSFET besar. MOSFET besar ya. 8. Berarti ini pakai, setahu saya pakainya HY4008. Oke. Jadi untuk Inventor ini lumayan besar. Ini untuk modul IGS-nya ya. Heatsinknya juga sepertinya besar heatsinknya. Kita lihat komponen apa aja yang dikasih. Ternyata untuk step down-nya dikasih juga. Step down-nya banyak juga dijual di toko online shop ya. Ini step down-nya. Jadi kalau menggunakan sistem 24, 32, 48, jadi dia turunin ya. Dan posisinya dia di sini. Tinggal dipasang aja. Oke, bro. Kemudian coba kita lihat apa lagi. Heatsink ya, yang kelihatan sekali ini heatsink 2 biji. Heatsink 2 biji ini untuk dia pakainya 7805 sama 7812. Nah, ini dia. Bisa kelihatan tampaknya. Mudah, praktis juga. Ini papannya juga besar ya. Tembaga itunya. Produknya lumayan rapi sih. Nanti kan diperkuat lagi dengan timah. Kita rakit saja, kita gaskan. Kalau perlu kita cuman agak lama kayaknya. Ayo coba kita masukin dulu komponen-komponennya. Ya, seperti biasa, ini mudah saja. Komponennya tinggal dimasuk-masukin, terus disolder. Ya, saya sukanya kapasitor dulu ya. Kapasitor elektrolit alias elko. Dia kasih 3 biji. Tapi jalurnya sih sama aja ya, sama kayak yang di rangkaian. Tapi worth it banget lah ini. Kalau masalah komponennya
ya kualitasnya ya lumayan sih. Kalau mau yang kualitas bagus tinggal beli sendiri aja, jadi lebih awet. Kalau masalah rangkaian saya rasa sama aja, maksud saya jalurnya ya. Oh jadi ini ada dua, jadi dia bisa yang satu untuk yang lebih besar, yang satu lebih kecil. Oh yang kecil nih pakainya ya. Ini tinggal kita solder terus kita potong. Ini IN nya juga sudah 100k 100k seperti yang saya ikutin di rangkaian sebelumnya yang menggunakan PCB saya sendiri. Saya perkecil aja sih. Nah yang penting sebenarnya ini soket, karena agak sulit saya menemukan soket. Ini titik ini satu. Nah, soket ini sebenarnya yang saya pingin cari. Yang utamanya adalah pasang soket dulu. Kalau sudah kepasang soket, nah soketnya ringkih juga sih. Ternyata resistornya besar-besar. Ini untuk fuse kita masukin di sini ya. Oh iya untuk masuk di sini. Ternyata dikasih untuk kita adjustable batas atas beban ya, sama batas bawah. Jadi sudah nggak pakai LVD. Jadi sepertinya kalau batas bawahnya kena, dia langsung mati. Nah, oke, ini termasuk lengkap untuk di daerah Jakarta ya, murah sih. Hanya saja komponennya komponen murah, tapi it's okay. Oke, saya rangkai dan saya solder dulu. Ya, ini dia yang sudah saya pasang komponennya ya. Nah, di sini saya menggunakan IRF 3205. Kalau dari petunjuknya sih bagusnya pakai HY 4008. Tapi MOSFET-nya besar ya. Dan juga di sini saya juga nggak punya baterai atau aki. Jadi ini karena saya juga dapat trafo bekas, jadi 15 volt ankle. Jadi mau tidak mau saya harus menggunakan sistem 24. Nah, jadi saya adjustable-nya di sini 24 ya. Sebagai pengganti baterai. Oke, saya sudah rakit sesuai dengan petunjuknya. Kita coba. Pertama, sediakan avometer ya. Saya kasih di 200 volt DC dulu untuk mengukur apakah 24 volt atau tidak. Oke, ini rakitan power supply menggunakan trafo 5 ampere. Nah, jadi ini sudah nyala. Ya, sudah saya itu pegang. Oke, saya taruh dulu di mana ya? Nah, di sini mungkin kelihatan. Coba kita geser.
Jadi saya coba tes. Oke, 24,4, 24 ya, 24,5 lah ya. Sama seperti baterai 24 volt. Sebenarnya baterai 24 volt lebih ya, jika penuh lebih. Oke, kita coba. Ini saklarnya kita on ya, nyala ya. Nah, untuk memastikan dia sudah memiliki arus listrik 220 volt AC dan frekuensi 50 Hz, saya tidak punya alat osiloskop ya untuk ngatur frekuensinya, tapi saya ada wattmeter. Nanti kita lihat di wattmeter aja. Ini kita pindahkan dulu, kelihatan nggak? Nah, kita pindahkan ke AC di atas 200 ya. Oke, sepertinya kelihatan. Yang kita coba adalah di sini. Di sini hitam ketemu hitam, hijaunya 220. Oke, di sini terbaca 230 ya. Dia naik turun karena saya menggunakan induksinya kecil. Jadi waktu standby. Oke, 228 ya. 228 voltasenya. Nah, untuk sejauh ini bagus sih. Tidak rugi beli dengan harga 80.000, mendapatkan modul inverter low frekuensi. Jadi nanti saya siapkan untuk trafo 1500 wattnya ya. Kali ini gua mau coba setting batas atas batas bawah ya, apakah bekerja. Jadi kita lihat apakah dia mati atau tanda lainnya. Nah, ini 220, kita coba putar pakai obeng minus ya. Kita turunin, ini turun ya. Nah, dia batasnya berapa sih? Apakah dia ada perubahan? Terus turun terus, dia di jauh sekali ya putarannya, karena pakai VR-nya yang terus batas bawahnya ternyata tidak ada perubahan. Udah mentok di sekitar 72-an. Masih bisa turun kah? Udah sulit ya, 72-an. Oke, kita coba matikan, kita nyalakan lagi. Tidak ada perubahan. Apa karena nggak ada beban ya? Coba saja kita nyalain.
Kita coba tes paling tinggi berapa. Apakah dia protect? Dua 28. Nah, mati dia. Kelap-kelip. Jadi dia protect atas ya. Jika terlalu tinggi, mati dia. Oke, berarti ada sistem protectnya sesuai dengan. Nah, di 223 dia kalau over voltage dia putus, mati sendiri. Tetapi untuk bawahnya tidak. Jadi ini saya setel di 220 ya, pas 220, 221, 222. Coba kita matikan dan nyalakan lagi. Dia soft ya naiknya ya. Ya di 221, 222. Jadi dia protect. Apakah batas bawahnya itu karena tidak ada beban, makanya dia tidak ada perubahan. Oke. Jadi dia protect tegangan tinggi ya. Overload tadi di 250 dia sudah matikan IGS-nya kelap-kelip. Nah, untuk batas bawahnya tadi saya coba sampai 70-an volt. Dia tidak ada perubahan. Apa karena tidak ada beban? Tapi udah worth it sih. Karena kalau voltasenya rendah tidak terlalu berpengaruh ya. Ya itu pengetahuan gua aja. Dan juga pakai trafonya juga ini hanya berapa ampere. Ini trafo copotan. Trafo copotan dari tap ya. Nggak tahu berapa ampere karena tidak ada keterangannya. Tapi lumayan, hanya untuk ngetes aja. Oke. Nantikan video selanjutnya jika sudah jadi. Saya coba tes menggunakan aki, tetapi butuh 2 aki ya, aki kendaraan. Pengen sih pakai lithium ferrofosfat ya, yang LiFePO 4, tetapi harganya masih belum terjangkau buat saya. Oke. Mantap untuk inverter ini. Nanti kita rakit jadi PLTS, dikotakin. Kotaknya juga kotak-kotak bekas. Yoi.